lanjutkan materi praktek berikutnya ya. Untuk kali ini kita belajar tentang tipe data ya, macam-macam tipe data dan juga mengenal namanya word art atau tulisan berseni. Baik, seperti biasa ya, kita akan mendownload dulu file yang kita siapkan di online ya. Yaitu silahkan kamu buka di Google Chrome ya. Google Chrome bisa dibuka lewatnya di sini juga bisa. Kamu ketik Chrome ya. Kemudian kamu klik saja untuk memasuk. Ini bebas ya untuk masuknya ya. Nah, misalnya ini, kemudian kita klik tabnya, kita ketik thesctc.wordpress.com ya. Kita pakai website WordPress supaya memang lebih awet untuk file-file kita ya, dan kita juga lebih irit untuk tidak mengupgrade tiap tahun ya, karena kalaupun kita lupa upgrade biasanya website kita itu masih tetap aktif. Kemudian kita klik ke materi ya. Kita refresh ya, mungkin ini belum masuk lah. Ini udah materi praktek 13 ya, kita cek ya. Ini silahkan copy paste ya. Ini ada 3 paragraf yang bisa kita ambil, kita blok saja sampai sini. Kemudian bisa klik kanan copy atau Ctrl C ya. Kemudian kita masuk ke Microsoft Word, file new ya, atau kalau misalnya Anda belum membuka Microsoft Word-nya, klik start, ketik aja Word ya. Kemudian kita klik saja. Berapapun versinya sama ya untuk menggunakannya ya. Kemudian kita paste. Di sini ada di menu home ada paste, kita klik aja paling gampang di sini ya. Seperti biasa, warnanya abu-abu nih ya di belakangnya Kak, seperti punya background atau highlight. Untuk mengembalikan ke normalnya, kita blok semua, kemudian kita no spacing. Ketika kita no spacing dia balik ya. Langsung tidak ada warna abu-abu, kemudian kita blok, kita normalkan supaya kita dapat jarak antar paragraf ini kelihatan. Seperti biasa ya, pada contoh yang ada di modul ya, nanti Anda mendapatkan settingan di dalam modul ataupun di LMS ya. Ini terlihat ya, harus kita geser seperti contoh yang ada di gambar ya, yang ada di gambar ini. Nanti ini alinea menjorok 1,5, kemudian ini baris kedua dan seterusnya menjorok 1,5, yang ini menjorok 1,5 ya. Oke, kita akan lakukan ya. Untuk paragraf pertama ya, pilih first line indent, kita geser ke 1,5. Berarti ini menjorok 1,5. Untuk paragraf kedua kita pilih hanging indent, kita klik yang nomor 2, kita tarik ke 1,5. Kemudian yang terakhir ini alinea juga, yaitu first line, geser ke 1,5. Oh ya, untuk yang pertama ternyata kalau ada titik ini harusnya ada spasi ya. Ada titik spasi ini, kita perbaiki aja kalau ada yang salah ya. Titik spasi, koma spasi juga. Ya, ini ada kesalahan ya. Nah, gini ya. Titik spasi ini. Titik spasi udah. Ya, untuk yang paragraf pertama ternyata juga kombinasi dengan right indent ya, ke 13 seperti ini. Kemudian semuanya kita blok supaya rata kanan kiri. Kalau kanan kiri maka akan terlihat rapi. Ya, kemudian kita akan menambahkan word art ya. Word art itu seperti ini ya. Nah, tulisan seperti ini menggunakan menu insert sebenarnya. Kemudian kita klik word art. Nah, word art yang standar, yang Office yang terbaru itu biasanya tidak ada yang model yang lawas ya. Kalau kita klik ya cuman standar-standar aja seperti ini ya. Ya, tampilannya seperti ini, tidak menarik ya. Nah, untuk mendapatkan fitur yang menarik itu maka tipe datanya harus kita rubah dulu. Apa tipe data itu ada di mana? Yaitu kita klik file, kita save as seperti biasa. Biasanya kalau kita nyimpan ya, kita itu langsung kasih nama praktek 13 spasi gitu ya. Kali ini nggak gitu ya. Kali ini kita harus merubah dulu ke tipe data ini dulu, tipenya kita rubah ke 97/2003 untuk mendapatkan word art. Cuman ini yang saya akan jelaskan ada 2 tipe data yang sering kita pakai, yaitu di PDF ya. Jadi kalau kita ngetik kok
mau mencoba merubah menjadi PDF, kita save as ganti tipenya tipe PDF seperti ini. Nanti kita dapatnya PDF seperti ini, praktek. Misalnya kayak gini ya, kita save ya. Nah, kalau kita simpan menjadi PDF, maka kita dapatkan file yang kita ketik tadi menjadi file PDF yang kita bisa kirimkan ke teman-teman kita melalui WA, melalui berbagai macam media, sehingga mereka dapatkan bentuk yang sama dan tidak rusak. Karena itu seperti difoto kemudian dikirimkan. Nah, ini yang biasa kita mengirimkan ke orang-orang menggunakan tipe PDF ya. Kemudian nanti tugasnya memberikan file PDF-nya ke kita ya, sama hasil dari edit atau format paragraf dan word art-nya ya. Lah, kali ini kita tadi ya, saya ulangi lagi, save as-nya nanti kita tidak sedang membuat PDF, tetapi kita merubahnya ke Word 97 2003 format ya. Yang sekarang itu formatnya itu DOCX ya. Yang lawas itu dulu DOC, tetapi ini fiturnya ada yang lebih komplit ya. Kita save. Ya, ada continue compatibility, kita oke. Maaf, ini tadi lupa ya mengganti namanya ya. Ulangi ya, file, save as, dokumen. Ini diganti ya. Kita ulangi lagi. Kalau ada kesalahan nama, kita save as lagi supaya menghasilkan nama yang baru. Kita ganti praktek 13. Namanya adalah merubah mengenal tipe data ya. Mengenal tipe data dan word art ya. Materinya ini ditambahin nama Anda ya. Kemudian kita save. Udah rubah ini belum ya? Kita rubah dulu ke 97 2003. Jangan langsung save ya. Supaya kita nanti dapat format word art-nya yang seperti ini. Lihat, insert word art. Nah, seperti ini, berbeda kan dengan yang sebelumnya kan? Klik. Nah, seperti ini kita ketik aja. Kita enter ya, supaya ini ada 2 baris, kemudian kita oke. Nah, ini ya. Kalau yang ini tadi tidak berseni ya, kurang keren. Kita rubah ini ke atas, kita tarik ke atas. Nah, ternyata dia harus enter ini ya, resolusinya kita klik kursornya, kita taruh di belakang R di sini, jangan di sini ya. Kita enter supaya turun. Untuk judul ya kita kecilkan dulu biar naik ke atas. Ini tadi kebanyakan enter. Ini kita taruh tengah seperti ini ya. Kemudian kita buat lagi untuk gambar word art yang kita masukkan ke dalam tulisan ini. Maka kita buat lagi insert word art yang model melengkung ke atas ke bawah ini. Kita tulis aja ya. Untuk settingnya ini di sini di menu format ya, seperti biasa ya. Kalau kita klik selain objek yang akan kita rubah, maka menunya hilang. Kalau kita klik objeknya, maka menunya muncul. Maka di sini nih semuanya ini adalah untuk pengeditan untuk objek ini. Dari editing, kalau terjadi kesalahan misalnya kita harus rubah menjadi resolusi ya, tambahi 2 misalnya gitu ya. Nah, misalnya ini. Jadi kita merubahnya lewatnya sini ya. Jadi kalau tidak bisa diklik 2 kali, nggak bisa nih. Harus rubah di edit text. Kalau AV spacing ini adalah untuk menjadikan antar tulisan itu sangat berimpitan atau longgar, seperti ini, loose. Very loose tambah longgar ya. Kita normal aja ya. Kemudian yang ini even height, menambah tinggi. Ya, kita tambahkan tingginya. Kemudian ini dari vertikal ke horizontal ke vertikal. Kalau ini dari rata tengah ke rata kiri misal, kita tetap ke rata tengah. Nah, di sini adalah berbagai macam bentuk word art. Kalau kurang kita klik aja more. Di sini ada yang tadi. Nah, kita pakai yang sama. Kemudian ini warna ya. Shape fill, ini warna dalam. Fill itu isi, shape itu bentuk, warna dalam. Nah, warna dalamnya ini merah. Warna luar ini luar biru, yaitu garis luar ini
Juga bisa diatur ketebalan juga ya. Nah, seperti ini lihat. Nah, seperti ini. Kemudian kalau mau rubah bentuk yang lain ya ada di sini juga nih. Masih cukup banyak ya. Nah, seperti ini. Nggak cuma ada di sini aja nih. Kemudian ada shadow effect, yaitu memberikan efek bayangan. Apakah kanan kiri? Ya. Kalau ini jarak bayangannya. Ya, kalau warna dari sini warna bayangan, shadow color. Warnanya biru misalnya. Yang ini merubah dari 2 dimensi menjadi 3 dimensi seperti ini. Dan ada perubahan warna juga ada di sini 3D color. Ke bayangannya ya seperti ini. Merubah putaran 3 dimensi bisa di sini. Ini tadi juga ada berbagai macam ini ya settingannya, dari dalamnya bayangan, perspektifnya, cahaya yang ditembakkan ya, dari mana itu ya. Ada ya, kemudian baru kita lanjutkan materi, yaitu kita akan masukkan ke sini ya. Untuk word art-nya kita tarik ke tengah. Nah, ketika kita tarik tengah, maka dia akan berada di antara tulisan. Tetapi karena ukurannya besar, maka dia agak menggeser tulisan-tulisan yang ada di sebelahnya ataupun atasnya. Supaya bisa masuk, maka kita masuk ke menu namanya wrap text ya, pembungkusan teks. Kita pakai kalau ini saat ini aktifnya di inline. Inline ini cocoknya untuk paragraf seperti ini, yaitu untuk judul biasanya. Ya, inline, satu baris dengan tulisan. Kalau square ini ada di dalam teks tetapi membentuk kotak ya, square seperti ini ya. Kemudian ada juga type ya. Type itu ini cocoknya nanti type sama truk. Kalau type itu dia akan berada di dalam teks dan menggeser setiap tulisan, tetapi ketika ada lubang maka tulisan ini agak masuk ke dalam lubang ini. Kemudian yang satu lagi namanya truk. Truk itu sama ya, hampir sama dengan type ya. Hampir tidak ada perbedaannya. Kalau top on and bottom itu menggeser semua tulisan. Kemudian behind text di belakang tulisan ya, jadi tulisannya ada di depannya objek word art. Kemudian yang berikutnya in front itu cocoknya waktu kita bikin kop surat kemarin ya, ada di depannya tulisannya. Untuk materi ini lebih cocok ke type dan truk ya. Kalau square itu kotak ya, jadi kotak. Objek-objek yang lain ini tergeser dalam berbentuk kotak. Nah, yang ini kok kena ini inline ya. Ini inline with text. Ya. Pakai square, type, truk boleh. Kita pakai truk atau pakai type ya. Kemudian bikin lagi yaitu yang computer cool, insert word art yang miring. Ini kita tulis aja, kita enter, kita oke. Ya di sini ya, kita angkat dikit gini supaya bisa masuk, maka kita pilih wrap text, kita pilih type atau truk ya. Nah, kita masukkan di sini, kita jajarin. Ya, tulisan kita sudah bisa masuk seperti contoh ya. Biasanya untuk settingan format wrap text ini, kalau yang di belakang ini biasanya kayak sertifikat ditaruh di belakang. Kalau in front ini biasanya ya untuk tulisan untuk di depan, itu cocoknya kop surat biasanya supaya penggeserannya lebih mudah. Kalau di tengah-tengah ini mungkin saja terjadi untuk membuat sesuatu yang objek, misalnya ada fotonya orang ya, objek-objek yang lain itu masuk ke dalam kotak-kotak itu. Ya, itu ya untuk materi praktek 13. Dan kita ketemu di video selanjutnya.